Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rapian Nur dan NPM 19630898 dari kelas 6C reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sebuah materi dari mata kuliah manajemen perangkat lunak. Materi yang akan kita bahas ialah manajemen lingkup proyek. Selanjutnya, manajemen lingkup atau skop pada proyek. Skop meliputi semua pekerjaan yang terkait pada proses untuk menyelesaikan tujuan proyek atau untuk menghasilkan produk dari proyek tersebut. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek dan pekerjaan apa saja yang tidak. Itu adalah pengertian dari manajemen lingkup skop pada proyek. Selanjutnya, pada manajemen lingkup skop proyek, kita akan membahas yang namanya inisiasi, lalu planning, yang mana terdiri dari scope planning dan scope definition. Selanjutnya ialah controlling, yaitu terdiri dari scope verification serta scope change control. Langsung saja kita buka pada inisiasi. Inisiasi merupakan tahap dari permulaan proyek. Baik tim proyek maupun stakeholder mempunyai komitmen dan kesepakatan tentang proyek tersebut. Proses inisiasi proyek meliputi identifikasi proyek potensial, menggunakan metode realistis untuk memilih proyek. Dilanjutkan pembuatan bagian proyek, yaitu project charter. Inisiasi proyek itu sendiri diawali dengan memahami perencanaan strategis organisasi untuk menentukan jenis dari proyek. Perencanaan strategis mencakup sasaran jangka panjang dari hasil analisis kekuatan dan kelemahan organisasi, pemahaman akan peluang dan ancaman pada lingkungan bisnis, perkiraan tren bisnis masa depan, dan proyeksi kebutuhan produk. Ini adalah pengertian dari inisiasi. Selanjutnya, pada inisiasi terdapat metode seleksi proyek, yang mana penjelasan lebih lanjut untuk memilih proyek yang mana akan menguntungkan dari proyek potensial. Metode seleksinya ada 4, yaitu fokus pada kebutuhan organisasi, kategorisasi proyek teknologi informasi, yaitu berdasarkan analisis nilai investasi proyek, serta menggunakan model skor terbobot. Langsung saja kita buka pada metode proyek seleksi. Yang pertama ialah fokus kebutuhan organisasi. Terdapat 3 yang dibutuhkan dari organisasi. Yang pertama adalah kebutuhan, yaitu pemilihan proyek berdasarkan pertimbangan kebutuhan dari organisasi itu sendiri. Yang kedua ialah pembiayaan, yaitu kemampuan dari proyek berdasarkan keuangan. Dan yang ketiga ialah dukungan, yaitu seberapa banyak dukungan yang diberikan dari organisasi untuk proyek tersebut. Ini adalah metode seleksi berdasarkan fokus kebutuhan organisasi. Selanjutnya kita akan masuk metode seleksi, yaitu kategorisasi proyek teknologi informasi. Yang pertama ialah problem solving, yaitu dilaksanakan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah. Yang kedua adalah opportunity, yaitu dilaksanakan karena adanya kesempatan untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja organisasi. Dan yang ketiga ialah direktif, yaitu dilaksanakan atas dasar permintaan manajemen, pemerintah, atau pengaruh eksternal lainnya. Ini adalah metode seleksi yang kedua, yaitu kategorisasi proyek teknologi informasi. Selanjutnya kita akan membahas dari metode seleksi yang ketiga, yaitu analisis nilai investasi proyek, yang mana terdapat 3 metode. Yang pertama ialah net present value, yaitu NPV,
yang mana memperhitungkan pola cash flow keseluruhan dari suatu investasi dalam kaitannya dengan waktu berdasarkan diskon rate tertentu. Nilai investasi saat ini dapat dianalisis apakah memberikan keuntungan atau kerugian dalam beberapa tahun mendatang berdasarkan perkiraan cash flow dan diskon rate yang ada. Selanjutnya ialah Return on Investment yang disingkat dengan ROI, yaitu metode untuk mengetahui periode waktu pengembalian atau payback period, yang artinya seberapa lama waktu yang dibutuhkan agar nilai investasi proyek akan memberikan keuntungan. Dan yang ketiga ialah payback analysis, yaitu metode untuk menganalisis tingkat pengembalian investasi. Nilai dari ROI dihitung berdasarkan perbandingan antara pendapatan, yaitu keuntungan, dengan nilai investasi. Dan nilai ROI juga ditemukan oleh diskon rate. Ini adalah metode seleksi proyek yang ketiga. Dan ini adalah metode seleksi proyek yang keempat, yang mana juga yang terakhir, yaitu menggunakan model skor terbobot. Alat bantu atau tool pemilihan proyek secara sistematis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Beberapa kriteria untuk menilainya kelayakan proyek tersebut ialah yang pertama, dukungan pada sasaran bisnis utama. Yang kedua, kekuatan sponsor internal. Yang ketiga, dapat diimplementasikan dalam waktu kurun 1 tahun. Dan jika kurang, maka akan lebih baik. Dan yang keempat ialah nilai NPV positif. Dan yang kelima, tingkat risiko yang rendah, baik itu dalam waktu, biaya, maupun skop atau lingkup. Ini adalah metode seleksi proyek. Itu adalah keempatnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu bagan proyek. Bagan proyek merupakan output dari inisiasi proyek, yaitu dokumen yang secara formal menjelaskan keberadaan proyek serta arah sasaran hasil proyek. Diagram proyek minimal berisikan titel atau judul proyek dan tanggal otorisasi. Yang kedua ialah nama manajer dan kontak informasi. Yang ketiga, statement scope. Yang keempat, ringkasan pendekatan untuk mengelola proyek. Yang kelima, susunan personalia proyek dan job deskripsi. Yang keenam, tanda tangan persetujuan dari seluruh stakeholder utama proyek. Dan yang terakhir ialah komentar atau catatan penting yang harus ditinggalkan dari inisiasi proyek tersebut. Setelah kita membahas dari inisiasi proyek, kita akan membahas yang namanya tahapan planning pada proyek. Yang mana terdapat scope planning, yaitu proses untuk menyusun dokumen sebagai dasar penilaian proyek yang akan dilaksanakan. Di dalamnya termasuk kriteria yang ditetapkan. Yang kedua ialah pernyataan atau scope statement, yaitu dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan menjelaskan tentang pemahaman suatu proyek. Yang mana scope statement juga disebut dengan statement of work, yaitu SOW. Selanjutnya yang terakhir ialah scope definition, yaitu untuk mendefinisi pekerjaan apa yang selanjutnya akan diperlukan, kemudian merinci pekerjaan menjadi satu per satu. Dan ini adalah tahapan planning dari manajemen lingkup scope proyek. Dan yang terakhir kita memasuki manajemen scope controlling, yaitu verifikasi scope atau scope verification, yang merupakan aktivitas untuk memeriksa apakah scope proyek sudah sesuai dengan spesifikasi dan tujuan dari proyek itu sendiri. Dan itulah tadi pembahasan mengenai manajemen lingkup scope proyek, yang mana kita akan sebelumnya membahas inisiasi, planning, serta controlling. Dan terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.